Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Meskipun tidak ada korban jiwa, ratusan rumah di Desa Girimulyo, Kabupaten Magelang rusak diterjang puting beliung. Polisi meringkus seorang satpam di Salatiga karena dilaporkan menganiaya kakak ipar dan keponakannya sendiri. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta Sancaka Utara sejak 1 Desember 2019. Kita ke informasi pertama, meskipun tidak ada korban jiwa, ratusan rumah di Desa Girimulyo, Kabupaten Magelang rusak diterjang puting beliung. Perbaikan terus dilakukan sejak Minggu siang oleh para relawan dibantu anggota TNI Polri. Ratusan relawan bersama sejumlah anggota TNI Polri sejak Minggu siang mulai membersihkan sekaligus memperbaiki rumah yang rusak akibat terjangan puting beliung di Desa Girimulyo, Kabupaten Magelang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang, dari 3 dusun yang diterjang puting beliung pada Sabtu sore tercatat 118 rumah mengalami kerusakan. Ada 118 rumah yang terdampak, bervariasi ringan, sedang, tapi yang berat beberapa saja. Beberapa kakak mengungsi seperti keluarga yang ada di rumah tetangganya, mengungsi ke rumah saudaranya beberapa. Sementara itu di Grobogan, Wakapolres Grobogan melakukan pengecekan segala peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan bencana seiring masuknya pergantian musim. Pengecekan peralatan untuk penanggulangan bencana yang kita miliki, jadi diketahui bersama bahwa saat ini sudah memasuki musim penghujan, di mana di Grobogan rawan terhadap bencana alam khususnya banjir, pohon tumbang maupun puting beliung. Perlengkapan yang kita miliki diantara adalah sensor atau gergaji mesin, berikut diperagakan cara cepat dan efektif untuk memotong kayu atau ranting. Satuan Sabara Polres Grobogan siap diterjunkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menanggulangi bencana. Bahkan Polres Grobogan berkomitmen mengadakan pelatihan ulang terkait siaga bencana. Wahyu Diono dan Arif Nur melaporkan dari Magelang serta Grobogan. Polisi meringkus seorang satpam di Salatiga setelah dilaporkan menganiaya kakak ipar dan keponakannya sendiri. Tersangka naik pitam karena kedua korban dianggap telah menghina sekaligus mengusir ibunya. Satuan Polres Salatiga menangkap Terry Savano karena dilaporkan menganiaya kakak ipar dan keponakannya sendiri. Satpam berusia 46 tahun itu mengaku melakukan penganiayaan saat mendatangi rumah kedua korban di Jalan Merdeka Utara, Kota Salatiga bersama ibunya. Saat bertamu, tersangka naik pitam setelah kedua korban menghina sekaligus mengusir sang ibu. Tidak terima dengan perlakuan tersangka, kedua korban melaporkannya ke polisi. Sampai memukul kenapa itu? Ya, karena dia kasar dengan ibu saya, Pak. Kasar gimana? Mengusir dan membentak dan maki dengan bahasa kasar, Pak. Kamu tinggal dengan Ibu. di rumahnya korban? Bukan. Lah emang bisa kenapa? Bertamu atau tinggal di situ atau seperti apa? Karena ingin klarifikasi sama pembantunya Mbak Sri bahwa katanya ibu saya mau manin pakai mistik katanya. Kamu, itu tempat kamu, kakak kamu itu bertamu gitu, Mas? Atau kamu bertamu ke tempatnya korban? Tidak klarifikasi sama pembantunya Mbak Sri. Kamu datangi rumahnya korban itu? Iya. Saudara TS melakukan penganiayaan kepada kakak iparnya dan keponakannya. Jadi kakak iparnya ini kebetulan seorang wanita dan keponakannya juga seorang wanita yang pada saat penganiayaan itu mengakibatkan luka dari kakak iparnya dan keponakan yang bersangkutan. Sang kakak ipar melakukan penghinaan kepada ibu dari saudara TS ini. Tersangka kini dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Pencurian mesin traktor berlangsung di Desa Tambakan, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan.
Diduga pelakunya lebih dari 1 orang karena sekali beraksi mereka berhasil menggasak 3 mesin traktor di dalam waktu berdekatan. Tiga petani desa Tambakan Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan kehilangan masing-masing 1 mesin traktor pada Minggu pagi. Diduga pencurian berlangsung malam hari oleh pelaku lebih dari 1 orang karena sore sebelumnya mesin traktor masih digunakan. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Gubuk. Yang ngerti gak kejadiannya? Hah? Nggak tahu. Pokoknya sorenya masih buat kerja, tahu-tahu paginya hilang. Sudah berapa hari kerja ini? Baru kira-kira 3 hari. 3 hari? Kayak 3 hari kerja, tapi mesinnya sudah hilang ya? Ada 3 mesin diesel traktor merek Kubota. Itu ada 3 jumlah yang dicuri. Jadi itu tahunnya pagi-pagi mau mulai kerja traktor. Tak tahunya posisi masih tertutup, saya dibuka, ternyata mesinnya diesel traktor itu sudah tidak ada. Ada warga yang sempat curiga, Pak? Kalau warga itu katanya tidak begitu memperhatikan, tapi ada yang lihat itu orang luar, bukan warga kita. Ditanya itu cari ikan ya di sawah. Iya. Artinya di sawah itu kan ya memang sok ada yang cari ikan di sawah. Enggak sempat curiga kalau ada kejadian. Nggak tahu paginya tahu hilang. Informasi selanjutnya, polisi terpaksa menggembosi sejumlah mobil yang diparkir sembarangan di wilayah Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Peraturan ini untuk menertibkan pengguna kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Satlantas Polres Grobogan menggelar patroli di Kota Purwodadi untuk menertibkan para pengguna kendaraan. Sejumlah motor yang diparkir di trotoar dipindahkan. Polisi turut memberikan surat tilang bagi pengendara mobil yang memarkirkan kendaraan sembarangan. Bagi pengguna mobil yang menghindari petugas, terpaksa digembosi ban mobilnya. Kegiatan patroli ini untuk mencegah kemacetan. Ini di dalam kota, di mana pada kesempatan sore ini kita menemukan untuk roda 2 masyarakat parkir di atas trotoar, dan juga ada masyarakat yang parkir untuk roda 4 kendaraannya di lokasi yang dilarang parkir. Untuk tindakan dari kami melaksanakan penilangan dan kita mencari para pengemudi yang kedapatan mobilnya diparkir di dalam parkir untuk kita minta keterangan dan kita lakukan penindakan. Beberapa sudah kita melaksanakan pencarian dan pemanggilan pada yang punya kendaraan mobil, namun tidak proaktif di antara mereka, sehingga terpaksa sudah beberapa kali kita memberikan peringatan dan akhirnya kita laksanakan pengempesan ban daripada mobil tersebut. Kita ke informasi lain, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta Sancaka Utara. Meskipun baru diluncurkan, penjualan tiket jurusan Surabaya-Yogyakarta ini sudah mencapai 70% untuk libur Natal dan Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta Sancaka Utara sejak 1 Desember 2019. Kereta jurusan Surabaya-Yogyakarta itu melewati stasiun Gambringan, Kabupaten Grobogan yang sudah 14 tahun tidak digunakan. Pengaktifan kembali jalur tersebut disambut sukacita karena warga Grobogan memiliki alternatif transportasi ke Solo dan Yogyakarta. Kereta Sancaka ini berhenti di stasiun Gambringan ya di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dan ini sangat membantu sekali karena kondisi jalan saat ini agak macet, terus banyaknya kendaraan lah.
kendaraan ini banyak, tapi dengan naik kereta api ini kita lebih mempersingkat waktu, lebih lebih cepat, bahkan lebih ekonomis lah. Menambah kapasitas penumpang. Jadi satu, menambah kapasitas tempat duduk, yang kedua memberikan alternatif baru. Bila mana selama ini orang-orang mungkin dari daerah Blora, Grobogan, itu ke Solo dan ke Jogja, Kutoarjo itu harus ke Semarang atau dulu. Sekarang dengan adanya kereta Sancaka Utara ini bisa langsung. Secara waktu tentunya akan lebih cepat, lebih efisien juga. Pada hari perdana peluncuran, tiket kereta Sancaka Utara terjual hingga 60%. Bahkan tiket untuk libur Natal dan Tahun Baru sudah terjual 70%. Kereta Sancaka memiliki 4 gerbong kelas bisnis serta 4 gerbong eksekutif. Dengan 8 gerbong tersebut, total mengangkut 456 penumpang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita kembali ke informasi utama di Berita Semarang kali ini. Meskipun tidak ada korban jiwa, ratusan rumah di Desa Girimulyo, Kabupaten Magelang rusak akibat diterjang puting beliung. Polisi meringkus seorang satpam di Salatiga karena dilaporkan menganiaya kakak ipar dan keponakannya sendiri. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta Sancaka Utara sejak 1 Desember 2019. Kampanye pencegahan HIV/AIDS terus digencarkan seiring peringatan Hari AIDS Sedunia setiap tanggal 1 Desember. Salah satunya sosialisasi pemahaman penyakit menular dan mematikan tersebut yang diikuti oleh ratusan pelajar dan mahasiswa di Kebumen. Menyambut Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember, ratusan pelajar dan mahasiswa di Kebumen mengikuti sosialisasi pencegahan HIV/AIDS. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta memahami bahayanya penyakit menular dan mematikan tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kebumen, hingga awal November 2019 tercatat 183 kasus HIV/AIDS. Mayoritas ditemukan pada kalangan remaja. Jumlah ini menempatkan Kebumen sebagai daerah dengan penderita HIV/AIDS terbanyak kedua di Jawa Tengah setelah kota Semarang. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen itu penyebarannya itu sudah sangat merata di semua wilayah sama ada kasus HIV/AIDS di mana yang paling banyak itu pada usia produktif. Usia itulah yang sangat rentan terjadi kasus penularan. Karena HIV/AIDS itu jadi penularan sampai jadi gejala itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Kemudian nampak ada gejala. Kasusnya sampai hari ini ada 183 yang sudah positif. Dimana untuk kasus tunda itu kita menjadi ranking kedua di Jawa Tengah setelah kota Semarang. Kurangnya kepedulian masyarakat seputar pendidikan seksual menjadi salah satu penyebab banyaknya penderita HIV/AIDS di Indonesia. Saat ini sudah banyak sekali remaja-remaja yang datang untuk pengobatan akibat stimulasi seksual. Jadi mungkin di suatu saat nanti kalau kita tidak melakukan pencegahan dari sekarang, angkanya akan naik juga. Dalam usia reproduktif itu semuanya beresiko untuk mendapatkan IMS dan HIV. Jadi faktor resiko tentunya harus tes. Kemudian kalau misalnya dia sudah tes dan dia sudah tahu bahwa dirinya terkena virus, beritahu kepada pasangannya bahwa pasangannya terkena. Saat terserang HIV/AIDS, seseorang kehilangan kekebalan tubuh sehingga penyakit lain berpot organ yang akhirnya berujung kematian. Penting sebagai bentuk pencegahan HIV/AIDS. Tim Liputan melaporkan. BUMDes atau Nanggulan Kabupaten Kendal menciptakan inovasi pengolahan sampah plastik dan pupuk organik. Dari 1 kg biji plastik dapat diubah menjadi 0,8 liter bahan bakar minyak 3 jam sampai 4 jam.
Sampah menjadi masalah bagi masyarakat Kendal selepas ditutupnya tempat pembuangan akhir sampah di Desa Pager Gunung. Namun di Desa Penanggulan, badan usaha milik desa atau sampah plastik maupun non-organik menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Dari 1 kg biji plastik dapat diubah menjadi 0,8 liter bahan bakar minyak dengan waktu pengolahan antara 3 jam sampai 4 jam. Inilah mesin pirolisis sampah, jadi mengubah dari plastik, sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kemudian dipisah lagi menjadi ini menjadi bensin dan menjadi solar serta minyak tanah. Kapasitasnya dalam 1 kg itu menjadi 0,8 800 mili, sekitar jadi kurang dari 1 liter. Tapi dengan hasil seperti itu saya kira sudah lumayan bagus. Kemarin kita sudah melakukan uji lab di UGM, kemudian kita juga insya Allah MOU dengan Undip maupun UGM untuk tempat praktek mahasiswa di sana. Kemudian kekurangan ini akan ditutup dengan penelitian lebih lanjut. Selain bahan bakar minyak, BUMDes Desa Penanggulan bersama warga setempat turut mengolah sampah menjadi pupuk organik menggunakan 5 mesin. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menggelar festival tari soreng di lapangan parkir objek wisata Gunung Telomoyo. Ajang kesenian ini sebagai kampanye pesta demokrasi tanpa politik uang. Bertempat di lapangan parkir objek wisata Gunung Telomoyo, Kabupaten Magelang, ratusan seniman mengikuti festival tari soreng. Ajang seni yang digelar Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang ini bentuk kampanye menghindari politik uang. Harapannya, masyarakat dapat melaksanakan pesta demokrasi secara jujur dan adil tanpa politik uang. Gelar budaya soreng. Ini adalah kesenian tradisional yang ada di lereng Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo. Lewat gerakan tari soreng ini, kami ingin membangun kesadaran masyarakat pentingnya gerakan anti money politik. Jadi kami memanfaatkan kesenian tradisional yang ada di masyarakat untuk membangun gerakan anti money politik. Pada kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang turut mencanangkan 5 desa di lereng Gunung Andong dan Telomoyo menjadi desa bebas politik uang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Semarang pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.